sekalian yang kami hormati, sebagai penghargaan kepada para tamu undangan yang hadir di Rai Malaka, kita saksikan bersama tarian Bidulelo, persembahan siswa-siswi SMA Plus Santol Albertus Agung Welebu. Hau ama syaruma, hau ina syaruma. Mama teni hadato, mama soe hadato. Mama teni hadato lok liurai, mama soe hadato lok liurai. Rai liman maliku marelai, tona liman maliku marelai. Mela mutinon rumah nalo disatuir hau lakare, lawarai on rumah nalo taratir hau lakare. Saya baca soka rai setalan,
Tubuh mate semodo rai sekalan, sama mate semodo rai sekalan. Hau ama syaruma, hau ina syaruma. Buane buai tanah hasei, fuik ne fuik itala hahu. Buat bursu dikedan rai wese, buat bursu dikedan rai wehali. Buat wese hunung baras babatan, takkan wese manusia mola tadu. Buane buai inarika tatoli, fuik ne fuik ama bata tatoli. Inarika samanek ne tatoli hori asni akmai, ama bata samanek ne tatoli hori leteni akmai. Hau ama syaruma, hau ina syaruma. Lia sarowe hali saratuir uit, lia butir we hali butir tuir uit. Hain beso ine hain be mamaro o ina no a mafirek no ketuas. Undangan yang kami hormati, izinkanlah saya untuk menerjemahkan kata-kata yang diucapkan oleh para penyigu sirih pinang. Kata-kata tadi merupakan permohonan pemakluman manakala pada sirih dan pinang yang disuguhkan terdapat abu atau laba-laba yang masih melekat, karena sirih dan pinang ini dipetik ketika masih gelap dan belum ada sinar matahari, karena harus dipersiapkan untuk disuguhkan kepada para tamu yang dihormati. Sirih dan pinang ini merupakan buatan manusia, tetapi merupakan warisan leluhur yang diterima dari Yang Maha Kuasa, dan kepada kami diwariskan dan diperintahkan untuk wajib menyuguhkan sirih dan pinang ini sebagai simbol peradaban Rai Malaka kepada para tetamu yang dihormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Malaka, yang kami hormati staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur bidang kesejahteraan rakyat, para Bupati Wali Kota Sedaratan Timur, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu dan Timur Tengah Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka masa jabatan 2014 sampai dengan 2021, para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Malaka, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, para pimpinan organisasi wanita, para pimpinan instansi vertikal, lembaga keuangan, BUMN dan BUMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 19 September tahun 2022, diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka oleh Bupati Malaka. Hadirin dimohon berdiri. Pejabat yang akan dilantik disilakan untuk maju ke depan. Bupati Malaka berkenan mengambil tempat di depan meja pelantikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Bupati Malaka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Keputusan Bupati Malaka nomor BKP SDM _821 _222 _Kep _Rum 9 _2022 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Bupati Malaka menimbang A. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas kedinasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka perlu segera mengangkat pegawai aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. D dan C tertulis terbaca. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5396, 2 sampai dengan 8 tertulis terbaca. Memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat saudara nama Ferdinand Unmuti S. Hud MSI, NIP 19
70 02 19 1998 03 1008. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, dan akan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp3.250.000. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Betun pada tanggal 13 September 2022, Bupati Malaka Simon Nahat, tanda tangan cap. Tembusan 1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta 2 sampai dengan 7 untuk makhluk. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan dan para saksi disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan dipandu oleh Bupati Malaka. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya, bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini adalah komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Saudara harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa
bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahkan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Izinkan saya untuk pengukuhan melalui Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur saya aturkan kehadiran hari ini. Engkau Tuhan mengangkat, melantik dan menyumpah saudara kami Ferdinand Berturut-turut. Yang pertama, oleh Saudara Ferdinand Unmuti Shut MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Selanjutnya oleh rohaniwan Romo Edmundus Sako PR. Selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama, Saudara Yohanes Andes Prihatin SE MSI. Yang kedua, Saudara Dr. Randus Seperius Edison Sipa MSI. Dan selanjutnya oleh Bupati Malaka. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati Malaka. Penandatanganan selesai. Rohaniwan dan para saksi disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama acara serah terima pelaksanaan tugas Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka yang telah dilantik. Diawali dengan pembacaan berita acara serah terima jabatan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Berita acara serah terima jabatan nomor BKPSDM _870
garing 0864 garing Rum 9 garing 2022. Berdasarkan keputusan Bupati Malaka nomor BKPSDN titik 821 garing 222 garing K garing Rum 9 garing 2022 tanggal 13 September 2022 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. Nama Sylvester Leto SH MH, NIP 1962 1231 1996 03 1020. Pangkat golongan 2 Pembina Utama Muda 4C. Jabatan lama Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Ferdinand Unmuti S. Hud MSI, NIP 1970 0219 1998 03 1008. Pangkat golongan 2 Pembina Utama Muda 4C. Jabatan baru Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini, pihak pertama telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerima tugas dan tanggung jawab tersebut. Mengenai keuangan, personil, peralatan, garing perlengkapan, dokumen dan administrasi lainnya seperti tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Betun 19 September 2022 yang menyerahkan pihak pertama Sylvester Leto SH MH, Pembina Utama Muda, NIP 1962 1231 1996 03 1020 yang menerima pihak kedua Ferdinand Unmuti S. Hud MSI, Pembina Utama Muda, NIP 1970 0219 1998 03 1008. Pejabat yang menyaksikan Bupati Malaka Dr. Simon Nahar SH.MH. Bapak Sylvester Leto SH.MH untuk mengambil tempat di depan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan berturut-turut. Pihak pertama oleh Saudara Sylvester Leto SH.MH. Pihak kedua oleh Saudara Ferdinand Unmuti S. Hud MSI. Selanjutnya oleh pejabat yang menyaksikan Bupati Malaka. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara dan memori serah terima jabatan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Memori serah terima jabatan ini terdiri dari 2 dokumen, yaitu yang pertama, memori serah terima jabatan Sekretaris
Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2021. Dan yang kedua, memori pelaksanaan tugas penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka masa jabatan tahun 2022. Dengan ini saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka kepada saudara Sekretaris Daerah untuk melanjutkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Dengan ini saya Ferdinand Unmuti Eshud MSI siap menerima amanah dan tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Malaka. Kami silakan Bapak Sylvester Leto, SHMH, untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Malaka kepada Bapak Dr. Simonahak SHMH. Disilakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Taufan, staf khusus Pestra, yang saya hormati pimpinan dewan atau yang mewakili bersama jajaran, yang saya hormati Pak Polres atau yang mewakili Kawasa, yang saya hormati Pak Kajari Bedu, dan dalam hal ini beliau langsung datang, Pak Dandim atau yang mewakili, dan luar biasa juga hadir pada hari ini ada Pak Sekda Bedu, mewakili Pak Bupati sekaligus saksi, Pak Sekda TTS, mewakili Pak Bupati sekaligus saksi, Pak Sekda Kabupaten Kupang, mewakili Pak Bupati Kupang yang datang hadir di depan kita. Tentu ada Pak Pejabat Sekda bersama Ibu dan Romo, ada mantan Sekda, ada juga mantan penjabat Bupati Malaka 3 bulan hadir juga di depan kita. Dan yang sangat istimewa, Pak Sekda definitif. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Berdiwong. Ya. Pertama-tama kita sebagai sentikan Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Apa Yang Maha Kuasa karena campur tangan beliau. Maka hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dengan semua yang hadir, saya tidak bisa absen satu persatu. Tentu juga termasuk ada di media. Kita menyadari bahwa proses untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan sebuah mimpi tanpa kerja. Satu pekerjaan cukup berat. Menjadi sekda
ini menjadi pimpinan tertinggi untuk ASN, khusus untuk kabupaten, menjadi pemimpin tertinggi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Satu penghormatan, satu penghargaan. Dan Pak Ferdi, Bapak orang pilihan Tuhan. Karena itu jangan coba-coba untuk menyia-nyiakan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak mudah. Pertarungannya begitu ketat. Pansel saya tahu persis kerja siang malam. Persaingan juga begitu ketat. Seleksi 7 orang, kemudian menjadi 3, kemudian harus diperas lagi menjadi 1. Itu tidak mudah. Luar biasa proses. Karena itu tadi Bapak itu sudah mengucapkan sumpah. Ingat sumpah. Dan tugas Bapak tidak ringan, cukup berat. Karena selain harus memberdayakan semua ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Malaka, juga ada tugas tambahan sebagai Ketua TAPD, sebagai Ketua Pemerintah, komunikasi baik dengan legislatif dan semua stakeholder, karena Bapak menjadi orang ketiga di pemerintahan ini. Karena itu saya pesan, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, tanggung jawab dan tuntas. Tadi Bapak sudah janji, jangan coba-coba main mata dengan birokrasi, jangan coba-coba main mata dengan masyarakat umum. Karena posisi Bapak dengan bawahan itu sangat strategis untuk membantu bupati dan wakil bupati di dalam tugas kita, baik bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan tentu yang sangat krusial itu adalah birokrasi. Ini harus ditata sedemikian sehingga betul menjadi rapi dan betul meningkatkan kinerja yang ada. Untuk apa? Untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ketika Bapak dipercayakan menjadi seorang pemimpin, jangan coba-coba untuk memikirkan pribadi, atau jangan coba-coba untuk memikirkan keluarga semata, tetapi berpikirlah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Bonum homini suprema lex, salus populi suprema lex. Ini yang harus dijaga, ini yang harus dikawal. Dan sorotan terus semakin tajam. Mengapa demikian? Karena persaingan juga semakin ketat. Sebagai seorang sekretaris daerah harus punya semangat juang yang tinggi dan harus banyak konsep-konsep yang menelurkan kita sebut dengan inovasi baru untuk meningkatkan dan memperdayakan disiplin pegawai sipil di kalangan kita. Karena itu saya harus gariskan dan tegaskan, jaga komunikasi, jangan coba-coba membuat buntu komunikasi dengan siapapun. Karena ketika komunikasi itu buntu, ibarat saya saluran irigasi. Bayangkan kalau sebuah saluran irigasi itu buntu, tersumbat, tentu yang keluar bukan bau yang sedap, tapi yang keluar adalah bau yang busuk. Karena itu kita harus terbuka, harus transparan, dan harus terukur. Kata terukur, saya bisa meminjam perintah peraturan pemerintah 46 tahun 2020. Di situ ditegaskan terukur itu seorang pemimpin atau seorang pejabat tidak boleh mengeluarkan statement berupa apapun tanpa mengkaji lebih tajam, lebih dalam. Saya pribadi banyak digoda, tapi saya tidak suka digoda, dan saya tidak mudah untuk digoda. Karena setiap pernyataan yang saya keluarkan akan berdampak terlalu besar terhadap masyarakat. Karena sebagai seorang pemimpin, jangan coba-coba berikan komentar seolah-olah kita sebagai komentator sepak bola. Jangan. Sebagai pemimpin harus terukur dalam memberikan pernyataan. Terukur yang dimaksud di sini, kita harus tahu data
bukti, fakta, kuantitas, dan kualitas substansi kalimat yang akan kita rumuskan untuk membuat satu statement. Karena saya harus tegaskan, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk di media, kenapa Bupati melakukan terus ditelepon digoda untuk buat pernyataan tidak sembarang. Mohon maaf, saya dididik untuk membuat pernyataan yang terukur. Kami orang hukum tidak bisa memberikan statement ketika suatu kasus sedang terjadi, kecuali sudah putusan yang inkrah pada sudah berkekuatan hukum tetap, baru kami bisa memberikan komentar. Tapi selama itu masih proses, no comment. Kami tidak sembarang membuat pernyataan, harus membuat sesuatu yang terukur, harus bicara yang terukur. Karena itu, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk tim media sekalipun, saya biasanya tidak sembarang untuk memberikan respon, karena saya tahu apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tentu membawa dampak yang cukup besar untuk masyarakat saya. Dan saya manusia yang tipe suka kerja, dan lebih baik kita berdamai dengan sesama daripada menciptakan konflik dan permusuhan, kemudian orang juga mencari-cari kelemahan kita. Saya tidak suka seperti itu, sehingga saya stressing kepada siapapun orang atau setiap orang yang saya angkat, tolong jaga kejujuran kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dan jaga hubungan harmonis kita dengan sesama kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tidak ada manusia yang superman, yang super itu adalah super team. Tim yang super itu akan menolongkan suatu hasil yang baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bapak pulang bersyukur saja, jangan euforia berlebihan. Tidak perlu harus ke dukun kenapa saya berhasil, tidak perlu berlebihan. Cukup bersyukur saja kepada Yang Maha Kuasa, berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa. Jangan buat yang lebih-lebih, Bu. Karena Bu kalau buat terlalu berlebih-lebih juga orang juga sudah suka dengan Bu. Jadi kita bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi bila kita mendoakan Ferdi sama ibu dan keluarga, semoga tetap menjadi pelayan yang baik untuk melayani masyarakat Rai Malang seluruhnya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.